Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam dengan materi yang berjudul Artikel ilmiah mengenai sumber-sumber pengetahuan berupa ilmu filsafat agama dan bagaimana peran agama bagi manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faruk Hanafi, SPDI, MPD. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Pengertian filsafat. Filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia saja. Filsafat menjadi sumber dari segala kegiatan manusia atau mewarnai semua aktivitas warga negara dari suatu bangsa. Filsafat merupakan suatu pengetahuan yang dihasilkan dari olah pikir rasional dan bersifat spekulatif kebenarannya. Filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Filsafat menurut para ahli. Menurut Hasbullah, filsafat adalah ilmu yang secara spesifik mendalami tentang ilmu alam semesta, mendalami manusia dan mendalami ketuhanan demi menghasilkan pengetahuan lebih jauh, memikirkan ilmu tersebut hingga ke esensinya untuk menemukan makna filosofisnya. Ibnu Sina mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Menurut Aristoteles, adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, di mana ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politi, ilmu logika, dan ilmu keindahan. pengertian agama. Agama menurut bahasa dan menurut istilah. Agama secara bahasa yakni agama berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan dengan haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada Tuhan. Agama itu terdiri dari dua perkataan, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau balau atau tidak teratur. Adapun menurut istilah, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai sistem-sistem simbol keyakinan, nilai, perilaku yang terlambangkan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan maknawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna. Kebahagiaan batin yang sempurna. Agama juga merupakan pantulan dari solidaritas sosial. Agama atau religi mengenalkan bahwa di dunia ini terdapat hal yang berkuasa atas segala sesuatu dan memiliki kekuatan kendali. Masing-masing agama biasanya mempunyai mitologi, simbol, atau sejarah untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Masing-masing agama punya aturan untuk ketika menjalani kehidupan yang ditulis sedemikian rupa dalam sebuah literasi yang disebut kitab suci. Pengertian ilmu. Ilmu itu adalah segala suatu proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara memakai alat, prosedur, cara metode, dan sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri.
Orang yang berilmu berarti orang yang mempunyai pengetahuan, dasar pemahaman, dan mempunyai batasan tergantung pada keterbatasannya dalam mencari suatu ilmu yang diperolehnya. Ilmu berisi teori-teori sehingga peristiwa yang ditangkap atau diabstrasikan menjadi jelas karena telah teruji secara ilmiah. Berikut pengertian ilmu menurut beberapa para ahli sebagai berikut. Delianggi. Menurut Delianggi menyatakan bahwa ilmu adalah suatu serangkaian aktivitas manusia yang bersifat rasional dan kognitif dengan metode yang berupa sebuah prosedur dan langkah-langkah yang sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis guna untuk mencapai suatu kebenaran dan mendapatkan pemahaman serta penjelasan yang benar. Dr. Maurice Bucaille. Menurut Dr. Maurice Bucaille menyatakan bahwa ilmu ialah sebuah kunci dalam mengungkapkan segala hal dalam bentuk apapun, baik dalam jangka waktu yang lama ataupun singkat. Paradigma ilmu dan agama. Perkembangan ilmu pengetahuan modern sangat mempengaruhi konsepsi para filosofi tentang hubungan manusia dan alam semesta. Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, kontekstualisasi ilmu yang dapat menjawab masalah nyata yang terjadi, hampir pasti tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan pendekatan monodisipliner, tetapi cenderung interdisipliner. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kosmologi kontemporer ditandai dengan munculnya teori Big Bang yang memberi penjelasan secara keseluruhan tentang penciptaan alam semesta. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dapat membantu menyikap misteri tentang penciptaan alam semesta yang sungguh telah dirancang secara teliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penemuan ini merupakan kesadaran manusia akan keluasan bentangan ruang dan rentangan waktu yang memberi kesan seolah-olah tidak tampak lagi berarti, karena hanya salah satu dari keseluruhan tata susunan alam semesta. Teori kebenaran dan sumber pengetahuan. Kebenaran dalam hukum Islam dapat dilihat pada 3 sisi, yaitu kebenaran yang dilandasi dengan filsafat, yakni dengan menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama adalah menuntut pengetahuan untuk beribadah. Selanjutnya, filsafat kebenarannya adalah relatif dan tidak ada satupun yang mutlak sempurna. Jika satu masalah tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, maka filsafat pun terdiam atau memberikan jawaban dugaan, spekulasi, terkaan, sangkaan, dan perkiraan. Maka manusia berada dalam kebingungan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang tersusun secara sistematis dan metodis. Pendekatan yang digunakan adalah empiris, terikat dimensi ruang dan waktu serta berdasarkan kemampuan panca indera manusia, rasional dan umum, dan pada ahlinya dapat mempergunakan proposisi. Agama adalah kumpulan aturan tentang cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan harus dibaca serta memiliki sifat mengikat. Aturan yang datangnya lebih tinggi dari Tuhan, manusia, sebagai pelaksana aturan tersebut. Kesimpulannya, agama kebenarannya adalah mutlak, sedangkan filsafat dan ilmu pengetahuan adalah relatif. Teori kebenaran dan sumber pengetahuan. Jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan Hendrik Rapar mengemukakan bahwa jenis pengetahuan itu dibagi 3, sedangkan Burhanuddin Salam, sebagaimana dikutip oleh Asmal Bakhtiar, jenis pengetahuan ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense karena seorang memiliki sekutu di mana ia menerima secara baik. Pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Pengetahuan filsafat diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Pengetahuan agama yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang sering disebut dengan hubungan secara vertikal, hablun minallah, dengan cara yang berhubungan dengan sesama manusia, hablun minannas. Teori kebenaran. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah antara lain keadaan, hal, dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya,
Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama, kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorang pun sanksi atau kebaikan dan kebenaran hatimu. Sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama ada rasionalis. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dari akal. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Kedua, ada empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, yang artinya pengalaman. Yang ketiga, kritisme. Rasionalisme dan empirisme mengenai dasar pengetahuan manusia. Immanuel Kant, seorang filosof Jerman, kemudian mencoba melakukan upaya menyelesaikan perbedaan tajam antara kedua aliran tersebut. Intuitisme merupakan hasil pemikiran epistemologi filsafat barat yang dipelopori oleh Henry Bergson. Bergson menyatakan bahwa indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Peran agama dalam kehidupan. Peran agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Agama dalam kehidupan juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. 2. Sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. 3. Sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Masalah agama tak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat antara lain berfungsi edukatif, penyelamat, transformatif, berfungsi kreatif, berfungsi sublimatif. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan kemakmuran dan kebahagiaan manusia menurut ajaran Islam dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya kewajiban sosial manusia, manusia sebagai pemakmur, strategi hidup sebagai pemenang. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.